Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Li selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bu Oki selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek koci sebelum dilakukan penilaian observasi ya Pak. Bersama rekan saya yaitu Pak Igun Wicaksono. Pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi, berikut ini adalah kegiatan dari saya. Selamat pagi Pak Igun. Ya, selamat pagi. Pak Igun, hari ini kelihatannya tidak sibuk ya? Wah ya, ini sementara saya sedang pelajaran pendidikan agama, jadi saya tidak sibuk sambil membuat rencana pembelajaran untuk berikutnya. Ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Pak Igun. Saya meminta waktu sebentar ya Pak. Ya, boleh. Nah, menyambung kegiatan yang kemarin saya bincang-bincang dengan jenengan, saya akan melakukan supervisi akademik untuk Pak Igun sendiri untuk mengembangkan kompetensi mengajar Pak Igun Ya. Kita akan mengobrol santai-santai saja dengan kegiatan ini atau kegiatan pra-observasi untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Igun dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan bersama-sama Pak. Dari kegiatan yang besok akan dilakukan, Pak Igun, apa yang Pak Igun harapkan Pak? Yang saya harapkan yaitu setelah ini kita dapat berencana dan bertukar pendapat, pengalaman dari Bu Ika ya, karena sekarang kan sedang menjalani program calon guru penggerak ya. Itu ya kita sebaiknya ada harapan atau saran untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, yang saya kerjakan di kelas, supaya nanti menjadi lebih baik dalam presentasi pembelajaran pada siswa, pada peserta didik, ya nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar bagi mereka. Jadi Pak Igun itu mengharapkan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak, dengan agar atau kita sebagai selaku pendidik bisa memotivasi peserta didik. Semoga saya bisa membantu Pak Igun. Kalau boleh tahu, besok Pak Igun mau mengambil materi apa Pak? Untuk besok kebetulan ada mata pelajaran ya, muatan mata pelajaran pembelajaran IPAS. Nah, nanti materinya tentang tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi Pak Igun akan mengambil materi IPAS dengan materi tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran dari yang disusun Pak Igun itu apa saja Pak? Ini kebetulan saya juga sedang memproses untuk kelanjutan pembelajarannya. Kemarin saya sudah membuat RPP-nya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan, melalui sumber belajar yang dipilih oleh peserta didik, itu harapannya mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar. Kemudian yang oleh peserta didik itu mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar tentunya. Dan melalui pengamatan nanti ada video yang ditayangkan, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan
dan fungsinya dengan benar dan tanggung jawab. Ya, artinya kebenaran dari pengamatan peserta didik itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan yang diharapkan oleh Pak Ikut itu besok peserta didik mampu mengikuti dalam pembelajarannya Pak Ikut tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, gitu. Iya, benar. Dari sini, kalau Pak Ikut sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, apa saja Pak persiapan sampai hari ini, Pak? Persiapannya sementara ini ya yang saya mampu, yang pertama alat media pembelajaran, menyiapkan RPP-nya, kemudian media LKPD dan lembar evaluasi. Luar biasa. Berarti Pak Ibu sudah cukup mempersiapkan dengan matang ya Pak. Ada NPP, media, alat pembelajaran dan LKPD tentunya. Oke, jadi tadi sudah lengkap. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ikut itu merasa kesulitan dalam pembelajaran besok Pak. Apa Pak? Jadi apa materinya yang Pak Ikut menurutnya menyusun RPP, mempersiapkan materi mana yang kelihatannya agak sulit? Ini kemampuan menangkap peserta didik itu beda-beda. Dan ada yang melalui perangkat pembelajaran atau media pembelajarannya itu menangkapnya juga sulit, tidak tahu ini apa sih ya gitu. Dan kesiapan belajar dari peserta didik ini juga mengalami kendala atau mungkin kesiapannya juga belum siap. Nanti kita cobalah untuk dievaluasi pembelajaran. Dari yang diungkapkan tadi, beberapa kesulitan yang Pak Ibu bayangkan itu yaitu tentang kesiapan belajar anak. Melihat dari kemampuan siswa, ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Ya. Untuk menangkap atau menerjang kesulitan tersebut, nantinya Pak Ikut akan menggunakan metode yang bagaimana Pak? Begini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang harus diperhatikan dalam pembelajaran IPA. Tentunya saya harus menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik yang kurang dan sudah bisa itu kan harus dipisah ya, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan. Nanti saya coba itu nanti. Jadi ada siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran, Pak Ikut akan memfasilitasi, akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian, seperti menggunakan media video, gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Iya, betul. Kira-kira apa yang Pak Ikut akan lakukan, membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ikut gunakan? Ya, nanti kan ada metode peserta didik itu terbagi. Mereka itu memilih sendiri jenis apa yang dia sukai lah ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti ada yang melalui video ya, melihat di laptop, ada yang langsung melihat gambar atau tulisan ya. Nanti ya paling saya berkeliling memantau, mengawasi bagaimana proses dari mereka dalam berkelompok ya. Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti atau maksud untuk mengoperasionalkan laptop, mungkin itu bisa saya bantu. Kemudian anak-anak ada juga mungkin yang mengamati gambar itu harus diapakan kayak gitu. Ada di situ kan memang ada penjelasan dari setiap lembar untuk LKPD-nya gitu. Jadi Pak Ikut akan berkeliling pembelajaran yang berkelompok yang dipilih oleh
siswa mana saja yang memilih video, siswa mana saja yang memilih tulisan ya Pak. Ya. Pak ikut akan berkeliling, mencoba membantu mana siswa yang kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Iya. Dan saya perhatikan di situ sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, mengarahnya ke situ. Ada pandangan tidak Pak untuk merencanakan semua itu, baik materi, baik media, LKPD, lengkap belum Pak? Sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media. Ya, ini sudah dikerjakan sih, cuma kita kan harus mengoreksi kembali pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk besok gitu. Berarti belum 100% ya Pak? Belum. Pak ikut akan memulai melengkapinya kapan Pak? Ya, ini kan sedang dikerjakan gitu, karena waktu pembelajaran kan sedang agama ya, pendidikan agama, jadi saya mengerjakan, ya hitung-hitung mempersiapkan lah, nanti tinggal kelengkapannya saya memenuhi begitu. Jadi Pak ikut akan mengerjakan kekurangannya sehabis kegiatan coaching ini ya Pak? Iya. Dari pasca pembelajaran kompetensi yang akan dilakukan nih Pak, apa saja yang atau kompetensi apa saja dalam pembelajaran besok Pak? Ya, kalau saya minta bantuan ya tolong dibantu Bu, ya karena kemampuan saya gitu. Nah, untuk pembelajaran besok, ya kemampuan pembelajaran mungkin saya mencoba pembelajaran yang sifatnya itu KSE. Kalau saya perhatikan murid saya itu kan bermacam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada tahap pembelajaran akhir nanti akan saya berikan suatu apresiasi untuk mereka isi sendiri, bahwa di situ nanti ada ungkapan perasaan dari seseorang, dari hati seseorang, dari hati peserta didik itu sendiri. Ada yang marah, senang atau sedih atau apa, nanti saya coba untuk pembelajaran yang terakhirnya di situ. Berarti terkait kompetensi atau strategi yang dikembangkan itu yaitu kompetensi pembelajaran dalam kompetensi KSE Pak, emosional. Nah, bagaimana siswa mengontrol emosi atau karakter siswa itu kan berbeda-beda. Betul. Nah, saya mungkin akan membantu dan pastinya akan membantu Pak ikut di kegiatan observasi ini. Ya. Nah, untuk prakteknya dari persiapannya tersebut Pak, prakteknya kira-kira besok kita itu melakukan pembelajarannya waktunya kapan Pak? Sesuai jadwal saja besok, ya sekitar 2 hari lagi lah. Ini kan sedang IPA, PAI, pendidikan agama. Kemudian untuk 2 hari lagi mungkin bisa kita laksanakan pembelajarannya. Saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian media, RPP-nya juga sedang dikerjakan, dan saya kemas nanti yang semenarik mungkin ya, menurut saya tadi, dan menyiapkan emot tadi yang untuk pembelajaran akhir untuk anak. Bentuknya 1 lembar yang gambar emot ya untuk siswa. Bagaimana dalam akhir pembelajaran itu siswa mempunyai perasaan yang bermakna atau berkesan yang seperti apa. Nanti saya juga akan menanyakan kenapa perasaanmu seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan di kelas lah. Luar biasa kegiatan yang diterapkan atau yang sudah sedikit dibebankan oleh Pak Ikut, dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan penyampaian materi, dan penutup. Terima kasih dan semoga tidak ada halangan agar kita melakukan kegiatan supervisi akademik secara lancar, secara lebih menumbuhkan pengetahuan yang positif. Yeah. Dan demikian.
Demikian supervisi koci pada pra-observasi yang kami lakukan atau saya lakukan dengan rekan kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Yang saya hormati dari selaku fasilitator saya, yang saya hormati pula praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum dilakukan pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan dari saya. Selamat pagi Pak Igun. Ya, selamat pagi. Pak Igun, hari ini kelihatannya tidak sibuk ya? Ya, ini sementara saya sedang pelajaran pendidikan agama. Jadi saya tidak sibuk sambil membuat rencana pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Pak Igun. Saya meminta waktu sebentar ya Pak. Ya, boleh. Nah, menyambung kegiatan yang kemarin saya lakukan seperti berencana dan bertukar pendapat pengalaman dari UIK karena sekarang kan sedang menjalani program calon guru penggerak itu ya kita sebaiknya ada harapan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, saya kerjakan di kelas supaya nanti menjadi lebih baik dalam presentasi pembelajaran pada siswa, pada peserta didik, dan nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar bagi mereka. Jadi kami itu melakukan berkolaborasi dengan rekan-rekan kita dan agar atau kita sebagai seorang pendidik bisa memotivasi peserta didik. Semoga saya bisa membantu Pak Igun. Kalau boleh tahu, besok Pak Igun mau mengambil materi apa Pak? Oh, untuk besok kebetulan ada mata pelajaran ya, muatan mata pelajaran yang pelajaran pas di materi.
mampu mengikuti dalam pembelajarannya Pak Ibu tentang buku tumbuhan dan fungsinya. Iya, iya. Dari sini, kalau Pak Ibu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, apa saja Pak persiapan sampai hari ini Pak? Persiapannya sementara ini ya yang saya mampu, yang pertama alat, media pembelajaran, menyiapkan RPP-nya, kemudian media, LKPD, dan lembar evaluasi. Luar biasa, berarti Pak Ibu sudah mempersiapkan dengan matang ya Pak? Ya. Ada NRP, media, pembelajaran, dan LKPD tentunya. Oke, jadi tadi sudah lengkap. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ibu itu merasa kesulitan dalam pembelajaran besok Pak. Apa Pak? Jadi apa materinya? Menyusun RPP, mempersiapkan materi mana yang agak sulit. Silakan duduk kembali. Ini kemampuan menangkap peserta didik itu beda-beda. Ada yang melalui perangkat pembelajaran atau media pembelajaran itu menangkapnya juga sulit, tidak tahu ini apa sih ya gitu. Dan kesiapan belajar dari peserta didik ini juga mengalami kendala atau mungkin kesiapannya juga belum siap. Nanti kita coba untuk dievaluasi. Dari yang diungkapkan tadi, beberapa kesulitan yang paling utama yaitu tentang kesiapan belajar karena melihat dari kemampuan siswa ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Untuk menangkap atau mengerjakan kesulitan tersebut, nantinya Pak ikut akan menggunakan metode yang bagaimana Pak? Begini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang harus diperhatikan dalam pembelajaran IPA. Saya harus menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik yang kurang dan sudah bisa harus dipisah, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan. Saya coba itu. Laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian. Jadi ada siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran, Pak Ikut akan memfasilitasi, akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian, seperti menggunakan media video, gambar, atau tulisan-tulisan yang menarik. Itu kan banyak tumbuh. Kira-kira apa yang Pak Ikut akan lakukan membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ikut gunakan? Ya, nanti kan ada metode peserta didik itu Bahasa Jawanya terbagi. Mereka itu memilih sendiri jenis apa yang dia sukai lah ya. bagian kelompoknya nanti ada yang melalui video ya di laptop, ada yang langsung melihat gambar atau tulisan ya. Nanti ya paling saya ketika kamu berkeliling berkeliling memantau, mengawasi bagaimana proses dari mereka dalam berkelompok. Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti maksud kita untuk mengoperasionalkan laptop, itu bisa saya bantu. Kemudian anak ada juga mungkin ya mengamati gambar itu harus diapakan begitu ya. Ada di situ kan memang ada penjelasan dari setiap gambar untuk LKPD-nya. Jadi Pak Ikut akan berkeliling pembelajaran yang berkelompok yang dipilih oleh siswa, yaitu siswa mana saja yang memilih video, siswa mana saja yang memilih tulisan Jepang. Pak Ikut akan berkeliling untuk membantu mana siswa yang kesulitan dalam pembelajaran tersebut.
Dan saya perhatikan di situ sudah ada pembelajaran berdifferensiasi ya Pak. Ya, mengarahnya ke situ. Ada pandangan tidak Pak untuk merencanakan semua itu, baik materi, baik media, LKPD, sudah lengkap belum Pak? Sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media. Ini sudah dikerjakan sih, cuma kita kan harus mengoreksi kembali pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk besok. Berarti belum 100% ya Pak? Belum. Pak ikut akan memulai melengkapinya kapan Pak? Pembagian kelompok Ya, nanti ini kan sedang dikerjakan karena di waktu pembelajaran kan sedang agama ya, pendidikan agama. Jadi saya mengerjakan ya hitung-hitung mempersiapkan lah. Nanti tinggal kelengkapannya saya memenuhi. Jadi ikut akan mengerjakan kekurangannya sehabis kegiatan coaching ini ya Pak? Ya. Dari pasca pembelajaran kompetensi yang akan dilakukan nih Pak, apa saja yang atau kompetensi apa saja dalam pembelajaran besok Pak? Ya, kalau saya minta bantuan ya tolong dibantu Bu. Bantuan saya. Ya. Nah, untuk pembelajaran sampai sekarang kamu besok besarnya ya kemampuan pembelajaran mungkin saya mencoba pembelajaran yang sifatnya itu KSE. Kalau saya perhatikan murid saya itu kan bermacam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada tahap pembelajaran akhir nanti akan saya berikan suatu apresiasi untuk mereka isi sendiri. Nanti ada ungkapan perasaan dari seseorang, dari hati seseorang, dari hati peserta didik itu sendiri. Ada yang marah, senang, atau sedih, atau apa, nanti saya coba untuk pembelajaran yang terakhirnya di situ. Berarti terkait kompetensi yang atau strategi yang dikembangkan itu yaitu kompetensi pembelajaran dalam kompetensi KSE emosional. Nah, bagaimana siswa mengontrol emosi atau karakter siswa itu kan berbeda-beda. Nah, saya mungkin akan membantu dan pastinya akan membantu ikut di kegiatan observasi ini. Nah, untuk prakteknya dari persiapannya tersebut Pak, prakteknya kira-kira besok kita itu melakukan pembelajarannya waktunya kapan Pak? Sesuai jadwal saja besok ya, sekitar hari 2 hari lagi lah. Ini kan ini sedang IPA, PAI, pendidikan agama. Kemudian 2 hari lagi mungkin bisa kita laksanakan pembelajarannya. Saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian media, RPP-nya juga ini juga sedang dikerjakan. Saya kemas nanti yang semenarik mungkin menurut saya dan menyiapkan emot tadi yang bagaimana pembelajaran akhir untuk anak sama-sama bentuknya satu lembar yang gambar emot untuk siswa. Bagaimana dalam akhir pembelajaran itu siswa mempunyai perasaan yang bermakna, berkesan yang seperti apa. Nanti saya juga akan menanyakan kenapa perasaanmu seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan di kelas. Luar biasa kegiatan yang diterapkan atau yang sudah sedikit dibebankan oleh Pak Ikut dari kegiatan pembelajaran, kegiatan penyampaian materi dan pendukung. Terima kasih dan semoga tidak ada halangan agar kita melakukan kegiatan supervisi akademik secara lancar, secara lebih menumbuhkan pengetahuan yang positif dan demikian supervisi coaching pada pra observasi yang sedang dilakukan atau saya lakukan dengan anak kerja saya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu daerah, Assalamualaikum warahmatullahi dalam suatu wabarakatuh. mungkin Yang saya hormati bagian tanah, Bunda Li selaku fasilitator kalau tidak saya. ada tumbuhannya, ini Yang akan saya hormati pula Bu Muti selaku pengajar praktek. sangat berperan dalam Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching sebelum dilakukan penilaian observasi ya Pak. Bersama rekan saya yaitu Ibu Wicaksono. Pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu praobservasi, berikut ini adalah kegiatan dari saya. Selamat pagi Pak Ikut. Ya, selamat pagi. Pak Ikut, hari ini kelihatannya tidak sibuk ya? Wah ya, ini sementara saya sedang pelajaran pendidikan agama. Jadi saya tidak sibuk. Ini tumbuhannya sudah mulai lanjut ya, karena tidak disiram. Kemudian Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Pak Ikut. Saya kering. meminta waktu Ini sebentar. jangan loyo ya, kamu. Nah, menyambut kegiatan yang kemarin saya bincang dengan jenengan, saya akan melakukan supervisi akademik Di sini untuk Pak Ikut sendiri ada yang untuk mengembangkan kompetensi mengajar Pak bentuknya Ikut ini. tipis, bentuknya tipis. Kita akan mengobrol santai saja dengan kegiatan ini atau kegiatan observasi untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Ikut dalam melaksanakan pembelajaran SOP yang akan kita lakukan bersama-sama Pak. Dari kegiatan yang besok akan dilakukan, apa? Pak Ikut, apa yang Pak Ikut sampaikan? Nah ini kebetulan Yang saya harapkan yaitu setelah belum ini ada buahnya. Ini sebagai kita dapat tumbuhan yang masih baru berencana Nah, dan di dalam bertukar pendapat di dalam sini, pengalaman di dalam dari ya. Bu Ika. Kalian bisa melihat Sekarang kan sedang ada apa di sini ya? program Ini kayak Itu benang-benang kecil. ya kita sebaiknya ada harapan atau saran untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan dan saya bacakan di kelas supaya nanti menjadi lebih baik dalam presentasi pembelajaran pada siswa, pada peserta didik yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar bagi mereka. Jadi Pak Ikut itu mengharapkan berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak dengan agar atau kita sebagai selaku pendidik bisa memotivasi peserta didik. Semoga saya bisa membantu Pak Ikut. Kalau boleh tahu, besok Pak Ikut mau mengambil materi apa Pak? Sama seperti Besok kebetulan ada mata pelajaran ya, tidak ada makanan, dan kamu kerja pembelajaran IPAS. Nanti materinya tentang tumbuhan dan fungsinya. lagi. Jadi Pak Ikut akan Bangun mengambil lagi, materi pas tidur lagi, materi bangun lagi, fungsinya. tidur lagi. Tujuan pembelajaran dari yang disusun Pak Ikut itu Ada apa sih Pak? maghrib. Ini kebetulan saya juga sedang memproses untuk contoh kelanjutan pembelajarannya. Kemarin saya sudah membuat RPM. ada daun. Tujuan pembelajarannya besar, tumbuhan ini melalui kegiatan pengamatan melalui sumber belajar yang dipilih oleh peserta didik itu harapannya mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan tumbuhan dengan benar, kemudian yang oleh peserta didik itu mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar tentunya. Dan melalui pengamatan nanti ada video yang ditayangkan, peserta
peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dan tanggung jawab. Artinya kebenaran dari pengamatan peserta didik itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan yang diharapkan oleh Pak Ibu itu peserta didik mampu mengikuti dalam pembelajarannya Pak Ibu tentang tumbuhan dan fungsinya. Dari sini, kalau Pak Ibu sudah mempersiapkan kegiatan, apa saja Pak persiapan sampai hari ini Pak? Persiapannya sementara ini ya yang saya mau pertama alat media pembelajaran, menyiapkan RPP-nya, kemudian LKPD dan lembar evaluasi. Luar biasa. Jadi Pak Ibu sudah mempersiapkan dengan matang ya Pak. Ada NPP, media, dan LKPD terkait. Oke, jadi tadi sudah lengkap. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ibu itu merasa kesulitan dalam pembelajaran besok Pak. Apa Pak? Jadi apa materinya nih? Sudah terbentuk kelompoknya. Jadi ini laki-laki yang agak sulit mengamati Ini kemampuan menangkap perhatikan semuanya peserta didik itu beda-beda. Terus Dan ada yang melalui perangkat pembelajaran atau media pembelajarannya itu menangkapnya juga Iya, madem ngene, Mbok. Madep tembok. Dan kesiapan Madem ngene, belajar terus dari muter-muter, peserta mening, didik muter juga, mening. Nah, wis berapa ya? Kono beza? mungkin kesiapannya juga belum siap. Ya ora apa-apa. Kita cobalah untuk dievaluasi. dari yang diungkapkan tadi beberapa kesulitan yang Pak Ibu bayangkan itu yaitu tentang kesiapan belajar anak. Lihat dari kemampuan siswa, ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Ya. Untuk menangkap atau menerjang kesulitan tersebut, nantinya Pak Ibu akan menggunakan metode yang bagaimana Pak? Gini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang diperhatikan dalam pembelajaran IPA, tentunya saya harus menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik yang kurang dan sudah bisa itu kan harus dipisah, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan. Nanti saya coba itu. Jadi ada siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran, Pak Ibu akan memfasilitasi, akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian, seperti menggunakan media video, gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Ya, betul. Kira-kira apa yang Pak Ibu akan lakukan, membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ibu gunakan? Ya, nanti kan ada metode peserta didik itu terbagi. Mereka itu memilih sendiri jenis apa yang dia sukai lah ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti ada yang melalui video ya, melihat di laptop, ada yang langsung melihat gambar atau tulisan ya. Nanti ya paling saya berkeliling memantau, mengawasi bagaimana proses dari mereka dalam berkelompok ya. Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti maksud untuk mengoperasionalkan laptop, mungkin itu bisa saya bantu. Kemudian anak-anak ada juga mungkin yang mengamati gambar itu harus diapakan kayak gitu. Ada di situ kan memang ada penjelasan dari setiap lembar untuk LKPD-nya. Jadi
kamu berkeliling, sudah juga membantu sedikit mana sesuai memahami kesulitan dalam yang pembelajaran sudah tersebut. diamati. Dan saya perhatikan di situ sudah ada pembelajaran Coba. dokumentasi ya Pak. Apa fungsi dari setiap bagian? Ada pandangan tidak Pak untuk merencanakan semua itu, baik materi, baik media, LKPD, lengkap belum Pak? Bagian mana? Sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media ini sudah dikerjakan. Kalian kan sudah mengamati. Ini ada kembali pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk besok. Dari apa yang sudah kalian amati. Pak Sudah ikut dipahami akan ya? mulai melengkapinya kapan Pak? Silakan. Ini Ya, dikerjakan. ini kan sedang dikerjakan. Ini sudah dikerjakan. Waktu pembelajaran kan sedang amati. agama ya, pendidikan agama. Jadi Coba saya lihat. ya hitung-hitung mempersiapkan lah. Nanti tinggal kelengkapannya saya yang menuju. Jadi Pak ikut akan mengerjakan kekurangannya sehabis kegiatan coaching ini ya Pak? Iya, iya. Dari pasca pembelajaran kompetensi yang akan dilakukan nih Pak, apa saja yang atau kompetensi apa saja dalam pembelajaran besok Pak? Ya, kalau saya minta bantuan ya tolong dibantu Bu, karena kemampuan saya. Nah, untuk pembelajaran besok, ya kemampuan pembelajaran mungkin saya mencoba pembelajaran Ini namanya nama sahabat yang anggota. KSE. Lalu saya perhatikan murid saya itu macam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada tahap pembelajaran akhir nanti akan saya berikan suatu apresiasi untuk mereka isi sendiri, bahwa di situ nanti ada ungkapan perasaan dari seseorang, dari hati seseorang, dari hati peserta didik itu sendiri. Ada yang marah, senang atau sedih atau apa, nanti saya coba untuk pembelajaran yang terakhirnya di situ. Berarti terkait kompetensi yang atau strategi yang dikembangkan itu yaitu kompetensi pembelajaran dalam kompetensi KSE Pak, emosional. Nah, bagaimana siswa mengontrol emosi atau karakter siswa itu kan berbeda-beda. Nah, saya mungkin akan membantu dan pastinya akan membantu Pak ikut di kegiatan observasi ini. Untuk prakteknya dari persiapannya tersebut Pak, prakteknya kira-kira besok kita itu melakukan pembelajarannya waktunya berapa? Sesuai jadwal saja besok ya, sekitar dari 2 hari lagi lah. Ini kan ini sedang PAI pendidikan agama. Kemudian untuk 2 hari lagi mungkin bisa bisa kita laksanakan pembelajarannya. Saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian media, RPP-nya juga sedang dikerjakan, dan saya kemas nanti yang semenarik mungkin menurut saya, dan menyiapkan emot tadi yang untuk pembelajaran akhir untuk anak. Bentuknya 1 lembar yang gambar emot ya untuk siswa. Bagaimana dalam akhir pembelajaran itu siswa mempunyai perasaan yang bermakna, berkesan yang seperti apa. Nanti saya juga akan menanyakan kenapa perasaanmu seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan di kelas. Luar biasa kegiatan yang diterapkan atau yang sudah sedikit dibebankan oleh Pak Dikbud dari kegiatan pembelajaran, kegiatan penyampaian materi dan tersebut. Terima kasih dan semoga tidak ada halangan agar kita melakukan kegiatan supervisi akademik secara lancar, secara menumbuhkan pengetahuan yang positif, dan demikian supervisi coaching pada pra observasi yang kami lakukan atau saya lakukan dengan
rekan kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Li selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bu Oki selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching sebelum dilakukan penilaian observasi, Pak. Bersama rekan saya yaitu Pak Igun Wicaksono. Pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi, berikut ini adalah kegiatan dari saya. Selamat pagi Pak Igun. Ya, selamat pagi. Pak Igun, hari ini kelihatannya tidak sibuk ya? Saya ini sementara saya sedang pelajaran agama. Jadi saya tidak sibuk sambil membuat rencana pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Pak Igun. Saya meminta waktu sebentar ya Pak. Ya, boleh. Nah, menyambung kegiatan yang kemarin saya bincang-bincang dengan itu saya akan melakukan supervisi akademik untuk Pak Igun sendiri untuk mengembangkan kompetensi mengajar Pak Igun ya. Kita akan ngobrol santai saja dengan kegiatan ini atau kegiatan observasi untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Igun dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan bersama-sama Pak. Dari kegiatan yang besok akan dilakukan, Pak Igun, apa yang Pak Igun harapkan Pak? Yang saya harapkan yaitu setelah ini kita dapat berencana dan bertukar pendapat, pengalaman dari Wika karena sedang menjalani program calon gubernur. Itu ya kita sebaiknya ada harapan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, yang saya kerjakan di kelas, supaya nanti menjadi lebih baik dalam presentasi pembelajaran pada siswa, pada peserta didik, ya nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar bagi mereka. Jadi Pak Igun itu mengharapkan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak, dengan agar atau kita sebagai selaku pendidik bisa memotivasi peserta didik. Semoga saya bisa membantu Pak Igun. Kalau boleh tahu, besok Pak Igun mau mengambil materi apa Pak? Untuk besok kebetulan ada mata pelajaran ya, muatan mata pelajaran pembelajaran lepas. Nanti materinya tentang tumbuhan dan fungsinya. Jadi Pak Igun akan mengambil materi ASG dengan materi tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran dari yang disusun Pak Igun itu apa saja Pak? Ini kebetulan saya juga sedang memproses untuk kelanjutan pembelajaran. Kemarin saya sudah membuat RPP-nya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan melalui sumber belajar yang dipilih oleh peserta didik, itu harapannya mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar, yang oleh peserta didik itu mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar tentunya. Dan melalui pengamatan nanti ada video yang ditayangkan
peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dan tanggung jawab. Ya, artinya kebenaran dari pengamatan peserta didik itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan yang diharapkan oleh Pak Igu itu besok peserta didik mampu mengikuti dalam pembelajarannya Pak Igu tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya gitu. Iya, iya. Dari sini kalau Pak Igu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, apa saja Pak persiapan sampai hari ini Pak? Persiapannya sementara ini ya yang saya mampu, yang pertama alat, media pembelajaran, menyiapkan RPP-nya, kemudian media, LKPD dan lembar evaluasi. Luar biasa, berarti Pak Ibu sudah cukup mempersiapkan dengan matang ya Pak. Ya. Ada NP, media, pembelajaran dan LKPD tentunya. Oke, jadi tadi sudah lengkap. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ibu itu merasa kesulitan dalam pembelajaran besok Pak. Apa Pak? Jadi apa materinya yang Pak Ibu menurutnya menyusun RPP, mempersiapkan materi mana yang kelihatannya agak sulit? Ini kemampuan menangkap peserta didik itu beda-beda. Dan ada yang melalui perangkat pembelajaran atau media pembelajarannya itu menangkapnya juga sulit, tidak tahu ini apa sih ya. Dan kesiapan belajar dari peserta didik ini juga mengalami kendala atau mungkin kesiapannya juga belum siap. Nanti kita cobalah untuk dievaluasi pembelajaran. Dari yang diungkapkan tadi, beberapa kesulitan yang Pak Ibu bayangkan itu yaitu tentang kesiapan belajar anak, melihat dari kemampuan siswa ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Ya. Untuk menangkap atau menerjang kesulitan tersebut, nantinya Pak Ibu akan menggunakan metode yang bagaimana Pak? Begini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang harus diperhatikan dalam pembelajaran IPA. Tentunya saya harus menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik yang kurang dan sudah bisa itu kan harus dipisah ya, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan, nanti saya coba itu. Jadi ada siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran, Pak Ibu akan memfasilitasi, akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian, seperti menggunakan media video, gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Ya, betul. Kira-kira apa yang Pak Ibu akan lakukan, membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ibu? Ya, nanti kan ada metode apa? Nanti. Itu Nah, yang lagu terbagi, ya teman. terbagi. Mereka itu memilih sendiri jenis apa yang dia sukai lah ya. Untuk kelompoknya nanti ada yang melalui video ya, melihat di laptop, ada yang langsung melihat gambar atau tulisan ya. Nanti ya paling saya kelompok berkeliling, ya, berkeliling memantau, mengawasi bagaimana proses dari mereka dalam berkelompok ya. Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti maksud untuk mengoperasionalkan laptop, mungkin itu bisa saya bantu. Kemudian anak-anak ada juga mungkin yang mengamati gambar itu harus diapakan kayak gitu. Ada di situ kan memang ada penjelasan dari setiap lembar untuk LKPD-nya. Jadi
Pak. Ya. Pak ikut akan berkeliling, juga membantu mana siswa yang kesulitan dengan pembelajaran tersebut. Iya. Dan saya perhatikan di situ sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, mengarahnya ke situ. Ada pandangan tidak Pak untuk merencanakan semua itu, baik materi, baik media, LKPD, dalam belum Pak? Sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media. Ya, ini sudah dikerjakan sih, cuma kita kan harus mengoreksi kembali pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk besok. Berarti belum 100% ya Pak? Belum. Pak ikut akan memulai melengkapinya kapan Pak? Ya, ini kan sedang dikerjakan gitu, karena waktu pembelajaran sedang agama ya, pendidikan agama, saya mengerjakan ya itu mempersiapkan lah, nanti tinggal kelengkapannya saya memenuhi. Jadi Pak ikut Nama bagian A, akar, fungsi, menyerap dan menghantarkan air Ya. dan mineral. dari pasca pembelajaran kompetensi yang Terima akan kasih. dilakukan nih, Pak. Apa saja yang atau kompetensi apa saja dalam pembelajaran besok Pak? Ya, kalau saya minta bantuan ya tolong dibantu Bu, ya, karena kemampuan saya. Baik, sekarang giliran yang kelompok Pembelajaran perempuan. besok. Siapa yang maju? Ya, kemampuan pembelajaran mungkin saya mencoba pembelajaran yang sifatnya itu KSE. Kalau saya perhatikan murid saya itu kan bermacam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada tahap pembelajaran akhir nanti akan saya berikan suatu apresiasi untuk mereka isi sendiri, bahwa di situ nanti ada ungkapan perasaan dari seseorang, dari hati seseorang, dari hati peserta didik itu sendiri. Ada yang marah, senang atau sedih atau apa, nanti saya coba untuk pembelajaran yang terakhirnya di situ. Berarti terkait kompetensi yang atau strategi yang dikembangkan itu yaitu kompetensi pembelajaran dalam kompetensi KSE ya Pak, Iya, emosional. Nah, bagaimana siswa mengontrol emosi atau karakter siswa itu kan berbeda-beda. Betul. Nah, saya mungkin akan membantu dan pastinya akan membantu Pak ikut di kegiatan observasi ini. Nah, untuk prakteknya dari persiapannya tersebut Pak, prakteknya kira-kira besok kita itu melakukan pembelajarannya waktunya kapan Pak? Surat jadwal saja. 2 hari lagi lah. Ini kan Semuanya sudah bagus dan mempresentasikan hasil pengamatan melalui lembar kerja siswa. Masing-masing kelompok dan pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja. saya juga sudah menyiapkan di sini perangkat pembelajarannya, kemudian untuk media, fungsi RPP-nya juga daripada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu saya kemas nanti yang dari bisa menarik bawah. mungkin Namanya menurut saya. dan Menyiapkan fungsi akar anak tadi yang utama itu adalah untuk anak Menyerap. bentuknya satu lembar yang gambar emot. fungsi akar Bagaimana juga sebagai dalam hasil pembelajaran itu siswa mempunyai perasaan yang bermakna, berkesan yang seperti apa. menyerap mineral Saya juga akan air menanyakan yang ada di apa dalam perasaanmu seperti itu, makanan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan di kelas. Luar biasa kegiatan yang diterapkan atau yang sudah sedikit dibebankan oleh Pak Ikut dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan penyampaian materi dan penutup. Terima kasih dan semoga tidak ada halangan agar kita melakukan kegiatan supervisi akademik secara lancar, secara lebih menumbuhkan pengetahuan yang positif. Dan demikian supervisi koci pada pra observasi yang kami lakukan atau saya lakukan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coba perhatikan. Gali selaku Di fasilitator awal. saya. Kembali lagi. Yang saya hormati pula Oki selaku pengajar praktek. Kelas 4 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek koji topik A bagian sebelum tumbuh-tumbuhan. melakukan penilaian observasi Sebelum IPA. masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar Bersama rekan ibu. saya yaitu Di sini Pak ada Ibu gambar Wicaksono. dua anak bersama ibunya. Pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pada observasi Iya, berikut kalau mau ini memberi alat pada adalah kamu kita, kegiatan perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu mau Selamat alasannya ya? pagi Pak Igun. Ya, selamat pagi. Pak Igun hari ini kelihatannya tidak Begitulah sibuk ya. pembicaraan Oh ya, mereka tentang sementara tumbuhan. saya sedang pelajaran Seperti pendidikan manusia yang agama. memakai tangan dan Jadi kaki, saya tumbuhan juga memiliki sambil, anggota tubuhnya. membuat rencana Setiap anggota pembelajaran tubuh untuk memiliki fungsinya masing-masing yang Terima kasih bertujuan atas untuk memenuhi kesempatan kebutuhan waktunya yang tumbuhan diberikan oleh untuk Pak bertahan Igun. hidup. Saya meminta Seperti waktu apa yang sebentar ya Pak. berfungsi untuk menyerap air dan tanah, Nah, menyambung kegiatan yang kemarin saya Apa fungsinya lakukan masing-masing? dengan Yuk, kita saya belajar akan bersama-sama. melakukan supervisi akademik untuk Pak Igun sendiri bagian untuk mengembangkan kompetensi mengajar Pak Igun ya. Sama seperti wanita ibu Kita akan mengobrol santai-santai saja dengan kegiatan ini atau kegiatan observasi Ini untuk ada melihat bagian-bagian bagaimana kesiapan Pak Igun dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan bersama Pak. Dari di sini kegiatan yang besok akan dilakukan, bergerak. Ya. Pak Igun apa yang diharapkan Pak? Kenapa bisa bergerak? yang saya Karena juga harapkan membutuhkan yaitu makanan. setelah Ini ini akarnya bergerak karena memperoleh kita makanan. dapat Jadi bisa bergerak, berencana, bisa bergerak ke dalam tanah. bertukar Caranya pendapat, bagaimana? pengalaman Tidak. dari Ini Ibu tumbuh. Ika karena Ujung-ujung sekarang akarnya di sini menjalani juga ada bagian-bagiannya. calon Ya, penggerak. nanti akan dipelajari di Itu tahap selanjutnya. Ya kita sebaiknya Akar ada di sini, harapan lah, ada ini harapan, akan ada muncul saran terus untuk ujungnya. memperbaiki pembelajaran yang saya ada lakukan, serabut-serabutnya. saya kerjakan di kelas Serabut-serabutnya. supaya nanti menjadi lebih baik Fungsinya dalam untuk presentasi mencari pembelajaran makanan, pada siswa, air di pada dalam peserta tanah didik. untuk Ya, kebutuhan nantinya bisa tumbuhan. meningkatkan Menyerap air dan motivasi-motivasi belajar nutrisi bagi dari mereka. dalam tanah. Jadi Juga Pak untuk Igun itu menopang mengharapkan tumbuhan berkolaborasi dengan Pak Jabat ya Pak, Ya. dengan agar atau kita sebagai selaku pendidik bisa memotivasi peserta didik. Semoga saya bisa membantu Pak Igun. Kalau boleh tahu, Tumbuhannya ini juga besok Pak akan Igun mau mengambil materi apa Dan di Pak? sini Oh, untuk ada besok batang, ini kebetulan batang ya, di sini ada ada batang. mata Batang pelajaran di ya, sini mata itu pelajaran sebagai pembelajaran IPAS. jalan Nanti materinya menghantarkan air, tentang tubuh nutrisi, tumbuhan dan fungsinya. makanan. Ya, Jadi Pak Igun akan dari mengambil akar, materi IPAS diangkut lewat dengan batang, materi tumbuhan dan diantar fungsinya. ke seluruh Tujuan bagian pembelajaran tubuh. dari yang Nah, disusun Pak Igun itu apa Ini sih dari Pak? akar masuk, ya. Ini kebetulan saya juga diantarkan sedang ke daun. proses Nanti untuk di daun, kelanjutan pembelajaran. fungsi daripada daun, Saya ya, sedang membuat setelah menerima kerjanya. makanan, serapan dari Tujuan akar, pembelajarannya ini akan membuat makanan. melalui Namanya kegiatan pengamatan melalui belajar yang dipilih oleh peserta didik itu harapannya mampu menyebutkan bagian-bagian makanan yang tumbuhan, sudah diproses bagian tubuh-tumbuhan oleh daun dengan benar, kemudian dibantu dengan sinar matahari ya. oleh peserta didik itu mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tubuh-tumbuhan yang benar. Kemudian mulai dari akar, peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar tentunya. Dan melalui pengamatan nanti ada video yang ditayangkan, peserta didik
didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dan tanggung jawab. Ya, artinya kebenaran dari pengamatan peserta didik itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tujuan yang diharapkan oleh Pak Guru itu peserta didik mampu mengikuti pembelajarannya mampu tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Dari sini, kalau Pak Ibu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, apa saja Pak persiapan sampai hari ini Pak? Bunga Persiapannya sementara ini ya yang fungsinya saya adalah untuk tempat perkembangbiakan media pembelajaran, contoh saya karena taman sekolah kita kemudian PPD warna-warni itu kan ada bagiannya biasanya buat mainan kamu Nanti ya Pak Ibu sudah buat mempersiapkan dengan nah pada waktu tertentu nanti ada ada NPP, media, biji buah APD bunga tadi. itu akan tumbuh Oke. menjadi Jadi tumbuhan nanti sudah baru. lengkap. Nah, dari sini tentunya Bunga yang sudah ada berkembang beberapa biak materi akan yang menjadi Pak Ibu itu biji. merasa kesulitan dalam Biji pembelajaran inilah yang nantinya bisa ditanam kembali Jadi apa materinya yang Pak Ibu Seperti tentunya buat menyusun rambutan NPP, mempersiapkan materi mana yang kelihatannya di agak sulit. mangga ada fungsinya. ini Ya, kemampuan lengkeng, ada kemampuan fungsinya. menangkap biji ini peserta nanti didik bisa beda-beda. ditanam dan ada yang contoh yang mudah saja makan mangga, makan pelem, pelok, perangkat pembelajaran atau media pembelajaran biji mangga itu menangkapnya dibuang juga saja sulit, per tidak tahu ini apa sih ya gitu. suatu Dan saat kesiapan belajar dari peserta didik ini juga kehendak Tuhan yang mengalami Maha kendala Kuasa. atau mungkin Biji itu kesiapannya bisa juga belum siap. Nanti kita cobalah menjadi di tumbuhan. evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian Dari yang setelah diungkapkan bunga, tadi itu akan beberapa menjadi kesulitan yang Pak Ibu buah. tanyakan itu yaitu Buah tentang di sini kesiapan fungsinya belajar untuk melihat menyimpan dari cadangan kemampuan siswa ada yang makanan. mudah menerima Kemudian juga bisa pembelajaran, untuk ada yang melindungi sulit menerima pembelajaran. Ya. Untuk menangkap ada di atau dalam menerjang kesulitan tersebut, buah. nantinya Ini Pak Ibu fungsi akan menggunakan metode daripada yang bagaimana Pak? bagian Gini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang harus diperhatikan dalam pembelajaran IPA. Tentunya saya harus menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik yang kurang dan sudah bisa itu kan harus dipisah, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan. Nanti saya coba itu. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang Jadi bisa ada ditanam siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran akan memfasilitasi akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian seperti menggunakan video, gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Ya, ya. mengenal akar Kira-kira apa yang Pak Ibu akan bagian lakukan yang membantu tumbuhan. membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ibu gunakan? dari Ya, dalam nanti kan ada ada dua jenis metode akar pada tumbuhan, itu yaitu terbagi. Mereka itu memilih sendiri jenis apa yang dia sukai lah ya. Yang pertama, Pokoknya nanti ada yang akar tunggal memiliki akar melalui warna dari video, akar ya, dan melihat dan video, pada ada yang akar langsung itu akar cabang yang gambar berukuran lebih atau kecil. tulisan ya. Nanti ya paling saya Yang kedua, akar berkeliling. akar serabut biasanya terbagi memantau, menjadi akar mengawasi cabang yang ukurannya lebih bagaimana kecil. proses dari mereka dalam berkelompok ya. Akar juga bisa Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti atau maksud tanaman wortel operasionalkan memiliki jenis akar laptop, mungkin tunggal. itu bisa saya Tanaman bantu. ini menyimpan Kemudian cadangan makanannya tidak lengkap. anak-anak ada juga mungkin ya Jadi, jika kalian makan mengamati gambar itu harus diapakan kalian begitu. memakan akar Nah, wortel itu kan memang ada penjelasan dari setiap lembar yang berdiri untuk dan LKPD-nya. Gitu. Dua,
Umumnya hampir Jadi, semua Tuhan memiliki Pak Ikut akan berkeliling untuk menafkahi dari pembelajaran dalam yang anak dan menanam tumbuhan siswa, yaitu tertanam kualitas. siswa mana saja yang B. Lapan. mengikuti video, Untuk siswa menyalurkan mana air saja dan yang makan ke mengikuti seluruh tulisan bagian Jepang. tubuh Baik tumbuhan. kita berkeliling, mencoba Bahkan membantu juga mana membuat siswa yang tumbuhan kesulitan dalam dapat membuat. menjadi kokoh. Dan D. saya perhatikan Daun di situ sudah ada sebagai tempat pembelajaran menghasilkan siapa? makanan. Ya. 3. Guna berfungsi Ada sebagai pandangan tidak alat Pak? perkembangan biakan tumbuhan. Merencanakan semua itu 4. Buah baik merupakan hasil materi, kembang biakan tumbuhan. baik media, Pada buah dan terdapat KPD, biji yang diselimuti dan daun. Pak. Sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media. Ini sudah dikerjakan oleh harus koreksi kembali. Pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk masing-masing. Berarti di selesai ya Pak. Ikut akan memulai melengkapinya kapan? Ya, ini kan sedang dikerjakan karena waktu pembelajaran sedang agama ya, pendidikan agama. Ya itu mempersiapkan lah. Nanti tinggal kelengkapannya saya memenuhi. Jadi Pak Ikut akan mengerjakan kekurangannya sehabis kegiatan ini ya Pak. Iya, iya. Dari pasca pembelajaran kompetensi yang akan dilakukan nih Pak, apa saja yang atau kompetensi apa saja dalam pembelajaran besok Pak? Ya kalau saya minta bantuan ya tolong dibantu Bu, ya karena kemampuan saya gitu. Nah untuk pembelajaran besok, ya kemampuan pembelajaran mungkin saya mencoba pembelajaran yang sifatnya itu KSE. Kalau saya perhatikan murid saya itu kan bermacam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada tahap pembelajaran akhir nanti akan saya berikan suatu apresiasi untuk mereka isi sendiri. Jadi itu nanti ada ungkapan perasaan dari seseorang, dari hati seseorang, dari hati peserta didik itu sendiri. Ada yang marah, senang atau sedih atau apa, nanti saya coba untuk pembelajaran yang terakhirnya di situ. Berarti terkait kompetensi yang atau strategi yang dikembangkan itu yaitu kompetensi pembelajaran dalam kompetensi KSE Pak, emosional. Nah, bagaimana siswa mengontrol emosi atau karakter siswa itu kan berbeda-beda. Nah, saya mungkin akan membantu dan pastinya akan membantu Pak Ikut di kegiatan observasi ini. Nah, untuk prakteknya dari persiapannya tersebut Pak, prakteknya kira-kira besok kita itu melakukan pembelajarannya langsung apa? Sesuai jadwal saja besok. Ya sekitar Dari hasil pembelajaran ini 2 hari lagi lah. kita belajar Ini kan tentang ini sedang IPA, PAI akan menambah wawasan dan yang ilmu 2 hari pengetahuan. lagi mungkin bisa bisa kita Dari hasil proses pembelajarannya. kita belajar hari ini, Saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian media, RPP-nya juga ini juga sedang dikerjakan. pembelajaran ini Senyum, apa Saya sedih? kemas nanti yang semenarik mungkin menurut saya, dan menyiapkan emot tadi yang untuk pembelajaran akhir. Ini sih gede gambarnya. ini kabarnya. Bentuknya 1 lembar yang gambar itu. Bagaimana pembelajaran hari ini kamu Dalam akhir pembelajaran itu siswa mempunyai perasaan yang bermakna atau berkesan yang seperti apa. Nanti saya juga akan menanyakan kenapa perasaanmu seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan di kelas. Luar biasa kegiatan yang diterapkan atau juga sedikit dibebankan oleh Pak Ikut dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan penyampaian materi dan penutup. Terima kasih dan semoga tidak ada halangan agar kita melakukan kegiatan supervisi akademik secara lancar, secara
Demikian supervisi koci pada pra-observasi yang kami lakukan atau saya lakukan dengan rekan kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Besok kita wabarakatuh. akan mempelajari Yang saya hormati Gundali selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pada kesempatan hari ini saya akan sebelum dilakukan penilaian bersama rekan saya yaitu Ibu Wicaksana pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu observasi. Berikut ini adalah kegiatan dari saya. Selamat pagi Pak Ibu. Pak Ibu, hari ini kelihatannya tidak sedikit. Saya ini sementara saya caranya harus ini namanya ilmu. membuat Namanya ilmu. Maka ilmunya sangat penting. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Ibu. Saya meminta waktu sebentar menyambung kegiatan yang kemarin saya bincang dengan saya akan melakukan supervisi akademik untuk sendiri untuk mengembangkan kompetensi dengan kegiatan ini atau kegiatan observasi untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Igun dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan bersama-sama. Dari kegiatan yang akan dilakukan, apa yang Pak Igun yang saya harapkan yaitu setelah ini sebaiknya ada harapan saran untuk memperbaiki pembelajaran yang saya jelas supaya nanti menjadi lebih baik dalam presentasi pembelajaran pada peserta didik ya nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar bagi mereka. Jadi Pak Ibu itu mengharapkan berkolaborasi dalam Jawa ya Pak dengan agar kita sebagai selaku pendidik bisa memotivasi kita. Semoga saya bisa membantu Pak Ibu. Kalau boleh tahu besok Pak Ibu mau Untuk besok kebetulan ada mata pelajaran pelajaran pas tubuh dan fungsinya. Jadi Pak Ibu akan mengambil tujuan pembelajaran dari yang kebetulan saya juga sedang memproses untuk kelanjutan pembelajarannya. Kemarin saya sudah membuat SPP-nya. Tujuan pembelajarannya Apa bae niki? melalui kegiatan belajar yang dipilih oleh peserta didik itu harapannya mampu menyembuhkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar yang oleh peserta didik itu mampu bagian-bagian tumbuhan yang peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi
fungsi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar tentunya. Dan melalui pengamatan, ini ada video yang ditayangkan, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dan tanggung jawab. Artinya Jadi tujuannya LKPD dan lembar evaluasi. luar biasa. Berarti Pak Aku sudah cukup mempersiapkan dengan NLP, media, alat pembelajaran dan LKPD. Oke, jadi tadi sudah lengkap. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ibu itu merasa kesulitan dalam pembelajaran besok Pak. Fungsi makan ilmu biasa lagi berarti anggap asor. Ini kemampuan menangkap peserta didik beda-beda. Ada yang melalui perangkat pembelajaran atau media pembelajaran itu makanya juga sulit, tidak tahu ini apa sih apa. Dan kesiapan belajar dari peserta didik ini juga mengalami kendala. Kesiapannya juga ya, nanti kita coba untuk dievaluasi dari yang diungkapkan tadi beberapa kesulitan yang saya bayangkan itu yaitu tentang kesiapan belajar. Lihat dari kemampuan siswa, ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Untuk menangkap atau menerjang kesulitan tersebut, nantinya Pak Ibu akan menggunakan metode yang bagaimana Pak? Begini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang harus diperhatikan dalam pembelajaran IPA, tentunya saya harus menyiapkan model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik yang kurang dan sudah bisa itu kan harus dipisah, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan, nanti saya coba itu. Jadi ada siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran, Pak Ibu akan memfasilitasi, akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian, seperti menggunakan media video, gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Kira-kira apa yang Pak Ibu akan lakukan, membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ibu gunakan? Ya, nanti kan ada metode terbagi. Mereka itu memilih sendiri jenis apa yang dia sukai lah ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti ada yang melalui video ya, melihat di laptop, ada yang langsung melihat gambar atau tulisan ya. Nanti ya paling saya berkeliling memantau, mengawasi bagaimana proses dari mereka dalam berkelompok. Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti maksud untuk mengoperasionalkan laptop, mungkin itu bisa saya bantu. Kemudian
anak-anak ada juga mungkin yang mengamati gambar itu harus diapakan kayak gitu. Ada di situ kan memang ada penjelasan dari setiap lembar LKPD-nya. Gitu. Ya, untuk mengakhiri kegiatan Jadi, ini Pak Ikut akan berkeliling pembelajaran yang berkelompok yang dipilih oleh siswa, yaitu siswa mana saja kita tutup bersama-sama siswa mana saja yang memilih tulisan di bawah. Ya. Mana siswa yang berminat dengan tulisan. Dan saya perhatikan di situ sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Ya, mengenai Ada pandangan tidak Pak untuk merencanakan suatu dari materi, dari media, LKPD, lengkap belum Pak? sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media. Ini sudah dikerjakan sih, cuma kita kan harus mengoreksi kembali pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk besok. Mungkin saya mencoba pembelajaran yang sifatnya itu ASE. Kalau saya perhatikan murid saya itu kan bermacam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada saat pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Gali selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Oki selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek Oci. Jadi sebelum dilakukan penilaian observasi Pak, masih ada yang diperbaiki. Bersama rekan saya yaitu Pak Ikut Wicaksono lebih baik dan semakin baik. Pada kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu praobservasi, berikut ini adalah kegiatan dari saya. Selamat pagi Pak Ikut. Ya, selamat pagi. Pak Ikut, hari ini kelihatannya tidak sibuk ya? Saya ini sementara saya sedang pelajaran pendidikan agama, jadi saya tidak sibuk sambil membuat rencana pembelajaran untuk berikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan oleh Pak Ikut. Saya sebelum meminta waktu sebentar ya Pak. Ya, boleh. Nah, menyambung kegiatan yang kemarin saya tidak berbincang dengan Jalan, saya akan melakukan supervisi akademik pembelajaran Pak Ikut sendiri untuk mengembangkan kompetensi mengajar Pak Ikut. Kemarin kita akan mengobrol satu-satu saja dengan kegiatan ini atau kegiatan observasi untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Ikut dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan bersama-sama Pak. Tujuan pembelajaran dari kegiatan yang besok akan dilakukan, Pak Ikut apa yang diharapkan Pak? Yang saya harapkan yaitu setelah ini kita dapat belajar nantinya berencana dan bertukar pendapat, pengalaman dari Bu Ika ya, karena
sekarang kan sedang menjalani program calon guru penggerak supaya itu mampu itu menyebutkan ya kita sebaiknya ada harapan atau saran untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, nanti saya kerjakan di kelas supaya nanti menjadi lebih baik dalam presentasi pembelajaran pada siswa, pada peserta didik, ya nantinya bisa kita meningkatkan motivasi belajar bagi mereka. laporan sederhana. Jadi Pak Ibu itu mengharapkan berkolaborasi dengan Pak dengan agar atau kita sebagai selaku pendidik bisa memotivasi peserta didik. Kemarin Semoga saya bisa membantu Pak Ikut. Kalau boleh tahu, besok Pak Ikut mau mengambil materi apa Pak? coba itu Untuk besok kebetulan ada mata pelajaran ya, mata pelajaran dan pelajaran IPAS. Nanti materinya ada yang pilih tumbuhan gambar fungsinya. atau Jadi Pak ini Ikut ada akan anak yang mengambil mengamati materi IPAS video dengan materi tumbuhan dan fungsinya. dengan harapan Tujuan pembelajaran dari yang disusun Pak Ikut itu apa saja Pak? Ini kebetulan saya juga sedang memproses untuk strategi kelanjutan pembelajarannya. Kemarin saya sudah membuat RPK-nya. saya melihatnya Tujuan pembelajarannya itu saya coba melalui kegiatan pengamatan melalui sumber belajar yang dipilih oleh peserta didik itu harapannya mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, bagaimana sih bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian yang tidak oleh peserta didik itu mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar tentunya. Dan melalui pengamatan nanti ada video yang dibayangkan peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar dan tanggung jawab. Artinya kebenaran dari pengamatan peserta didik itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tujuannya sudah melaksanakan seperti itu besok peserta didik mampu mengikuti dalam pembelajarannya Pak Ibu tentang tumbuhan dan fungsinya ini. Dari sini kalau Pak Ibu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, apa saja Pak persiapan sampai hari ini Pak? Persiapannya sementara ini ya yang ini saya mampu pertama alat media pembelajaran, menyiapkan RPP-nya, kemudian media LKPD dan lembaga evaluasi. Saya melihat siswa itu Pak Ibu sudah cukup mempersiapkan dengan matang ya Pak. Ada RPP, media, alat pembelajaran dan LKPD tentunya. ketika mengamati. Oke. Itu antusias. Jadi tadi sudah lengkap. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ibu itu merasa kesulitan dalam pembelajaran besok Pak. Tidak ada Apa Pak? aktivitas seperti itu. Jadi apa materinya Tidak yang pernah Pak melihat Ibu YouTube, tidak pernah menyusun RPP, mempersiapkan materi mana yang kelihatannya agak sulit. Ya, sangat membantu lah. Ini kemampuan ya, kemampuan menangkap peserta didik itu beda-beda. Dan ada yang melalui perangkat pembelajaran atau media pembelajarannya itu menangkapnya juga sulit, tidak tahu ini apa sih ya gitu. Dan kesiapan belajar dari peserta didik ini juga mengalami kendala atau mungkin kesiapannya juga belum siap. Nanti kita cobalah untuk dievaluasi pembelajaran.
videonya dari yang diungkapkan tadi. Terus beberapa kesulitan yang Pak Ibu bayangkan itu yaitu tentang kesiapan belajar anaknya. Lihat dari kemampuan siswa, ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Untuk menangkap atau menerjang kesulitan tersebut atau banyak nantinya Pak Ibu akan menggunakan metode yang bagaimana Pak? Yang kita begini, berhubung peserta didik saya beragam dan banyak yang harus diperhatikan. Saya mengajar Dalam pembelajaran IPA, tentunya saya harus menyiapkan berapa menit model pembelajaran yang beragam juga, memfasilitasi peserta didik selesai. yang kurang dan sudah bisa itu kan harus dipisah, harus dievaluasi juga. Nah, saya menyiapkan media berupa video dan gambar atau tulisan. Jadi saya coba begitu. Kalau menurut saya mengamati itu, Jadi ada siswa yang kurang mampu dan langsung bisa dalam suatu penerimaan pembelajaran, Pak Ibu akan memfasilitasi, akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih kekinian, seperti menggunakan media video, gambar, atau tulisan-tulisan yang menarik. Kira-kira apa yang Pak Ibu akan lakukan membantu seperti apa dalam metode yang tadi Pak Ibu ikut merasakan Ya, kendalanya? nanti kan ada metode peserta didik itu terbagi antara mau dan tidak mau. mereka itu memilih Jadi sendiri kalau berusaha jenis mempersiapkan apa yang dia sukai lah ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti ada yang melalui video ya, melihat di laptop, ada yang langsung melihat gambar atau tulisan ya. Nanti ya paling saya berkeliling ya, memantau, mengawasi bagaimana proses dari mereka dalam berkelompok ya. Misalnya ada yang belum tahu atau belum mengerti atau maksud untuk mengoperasionalkan laptop, mungkin itu bisa saya bantu. Kemudian anak-anak ada juga mungkin yang mengamati gambar itu harus diapakan kayak gitu. Ada di situ kan memang ada penjelasan dari setiap lembar untuk KPD-nya. Jadi Pak Ibu akan berkeliling pembelajaran yang kelompok yang didiri oleh saya, yaitu siswa mana saja yang begitu video, siswa mana saja yang memiliki tulisan depannya. Rencana akan berkeliling mencoba membantu mana siswa yang kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Dan saya perhatikan di situ sudah ada pembelajaran berdifferensiasi ya Pak. Ya, mengarahnya ke situ. Selanjutnya ada pandangan tidak Pak untuk merencanakan semua itu, baik materi, baik media, LKPD, lengkap belum Pak? Sementara ini masih dalam proses semua ya, baik perangkat dan media. Ini sudah dikerjakan sih, cuma kita kan harus mengoreksi kembali pas apa tidak dengan apa yang saya rencanakan untuk besok. Berarti belum 100% ya Pak? Belum. Pak ikut akan memulai melengkapinya kapan Pak? Saran saja nih Pak. Ya, ini kan sedang dikerjakan gitu, karena waktu pembelajaran kan sedang agama ya, pendidikan agama, jadi saya mengerjakan ya itu mempersiapkan lah. Pasti tinggal kelengkapannya saya memenuhi. Bagian besar, jadi barangnya akan bagian tumbuhan maksudnya sebisa kegiatan coaching ini ya Pak. Tapi kemarin saya melihat dari pasca pembelajaran kompetensi yang akan dilakukan nih Pak, apa saja yang mungkin atau kompetensi apa saja dalam pembelajaran besok Pak? Ya, kalau saya minta bantuan ya kalau kemampuan saya. Nah, untuk pembelajaran saya besok suatu tugas untuk ya kemampuan pembelajaran mungkin saya mencoba pembelajaran yang sifatnya itu KSE. Kalau saya perhatikan
murid saya itu terima kasih karena itu kan bermacam-macam ya, karena tingkatan emosional anak itu berbeda-beda. Jadi saya nanti akan pada tahap pembelajaran akhir nanti akan saya berikan suatu apresiasi untuk mereka isi sendiri. Bahwa di situ nanti ada ungkapan perasaan dari seseorang, dari hati seseorang, dari hati peserta didik itu sendiri. Ada yang marah, senang atau sedih atau apa, nanti saya coba untuk pembelajaran yang terakhirnya di situ. Berarti terkait kompetensi yang atau strategi yang dikembangkan itu yaitu kompetensi pembelajaran dalam kompetensi KSE emosional. Nah, bagaimana siswa mengontrol emosi atau karakter siswa itu kan berbeda-beda. Nah, saya mungkin akan membantu dan pastinya akan membantu Pak ikut di kegiatan observasi ini. Nah, untuk prakteknya dari persiapannya tersebut Pak, prakteknya kira-kira besok kita itu melakukan pembelajarannya kalau untuk perbaikan sesuai jadwal saja besok ya, sekitar hari 2 hari lagi lah. Ini kan ini sedang IPA PAI pendidikan agama, dan untuk 2 hari lagi mungkin bisa inilah bisa kita laksanakan pembelajarannya. Saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian media RPP-nya juga ini juga sedang dikerjakan, dan apa yang kurang, saya kemas nanti yang semenarik mungkin menurut saya, dan menyiapkan emot tadi yang untuk pembelajaran akhir untuk anak. Bentuknya satu lembar yang gambar emot ya untuk siswa. Bagaimana dalam akhir pembelajaran itu siswa mempunyai perasaan yang bermakna, berkesan yang seperti apa. Nanti saya juga akan menanyakan kenapa perasaanmu seperti itu dan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan di kelas. Tujuan luar biasa kegiatan yang diterapkan atau yang sedikit dibebankan oleh Pak Ikut dari kegiatan awal pembelajaran, kegiatan penyampaian materi dan produk. Terima kasih dan semoga tidak ada halangan agar kita melakukan kegiatan supervisi akademik secara lancar, secara tujuan pembelajaran ada materi menumbuhkan pengetahuan yang positif. Dan demikian supervisi koci pada pra-observasi yang kami lakukan atau saya lakukan dengan anak kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.